Halo semuanya, selamat datang kembali. Pada video kali ini kita akan membahas film berjudul Speak No Evil yang mengisahkan sebuah keluarga harmonis yang tanpa sadar masuk ke dalam jebakan pasangan suami istri misterius. Ceritanya penuh ketegangan dari awal hingga akhir dan pernah berhasil menjadi salah satu film psikopat menegangkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan rangkuman film terbaru lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke jalan ceritanya. Film dibuka dengan suasana liburan sebuah keluarga di sebuah villa indah di Italia. Sang ayah bernama Ben ditemani istrinya Lois serta putri kecil mereka Agnes. Saat menikmati waktu santai di tepi kolam, seorang pria berkacamata menghampiri mereka dan menanyakan apakah tempat di sebelah mereka masih kosong. Pertemuan singkat itu tampak biasa saja. Tak lama kemudian, ketika keluarga Ben sedang berjalan-jalan di kawasan wisata, Agnes menyadari boneka kelinci kesayangannya hilang. Kehilangan boneka tersebut membuat kecemasan Agnes kembali muncul karena boneka itu merupakan benda yang selalu menenangkannya. Demi menenangkan sang putri, Louis meminta Ben mencari boneka itu ke berbagai sudut lokasi. Setelah cukup lama mencari tanpa hasil, Ben akhirnya melihat Agnes sudah kembali memegang bonekanya. Rupanya boneka tersebut ditemukan oleh pria yang sebelumnya mereka temui di kolam renang. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Paddy. Kerahman Paddy membuat Agnes cepat merasa akrab hingga meminta izin untuk diajak berkeliling menggunakan motor. Meski awalnya Ben merasa ragu karena mereka belum pernah benar-benar mengenal pria itu, akhirnya ia dan Louis mengizinkan setelah Agnes terus memohon. Seusai berkeliling, Paddy mengajak mereka makan siang bersama. Percakapan selama makan berlangsung hangat. Ben menceritakan bahwa keluarganya baru pindah ke London sehingga masih asing dengan berbagai tempat di Eropa. Dari obrolan itu, kedua keluarga mulai terlihat semakin dekat. Sebelum berpisah, Paddy dan istrinya Kiara mengundang keluarga Ben untuk menginap di rumah mereka. Paddy meyakinkan bahwa tempat tinggal yang memiliki pemandangan alam yang luar biasa. Louis tanpa antusias, sedangkan Ben memilih mempertimbangkannya lebih dulu setelah kembali ke London. Beberapa waktu setelah liburan usai dan mereka kembali ke Inggris, Louis menerima surat dari keluarga Paddy yang kembali mengingatkan undangan tersebut. Ben sebenarnya kurang setuju karena merasa belum cukup mengenal mereka, namun Louis terus membujuk hingga akhirnya Ben luluh dan mereka memutuskan berangkat. Perjalanan menuju rumah Paddy ternyata sangat panjang serta melewati kawasan hutan yang terpencil. Setelah seharian berkendara, mereka akhirnya tiba di sebuah peternakan yang jauh dari keramaian. Kiara menyambut mereka dengan ramah dan menunjukkan kamar yang telah disiapkan. Di sana, Agnes juga diperkenalkan kepada putra mereka, Anne, seorang anak pendiam yang mengalami kesulitan berbicara. Menjelang malam, Paddy mengundang semua tamunya menikmati makan malam spesial. Seusai makan, Ben keluar untuk membuang sampah dan tanpa sengaja bertemu Anne. Anak itu tampak ingin menyampaikan sesuatu, tetapi sebelum berhasil mengutarakannya, Paddy datang dan langsung membawanya pergi. Dalam kondisi obrolan santai, Ben mengaku kagum karena Paddy memilih hidup jauh dari hiruk-pikuk kota. Bagi Paddy, tempat terpencil itu justru memberinya ketenangan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Saat hendak beristirahat, Louis menemukan noda darah pada spray kamarnya sehingga mulai merasa sedikit terganggu. Di tengah percakapan mereka, Agnes datang mengaku tidak bisa tidur. Keesokan harinya, keluarga Ben diajak berkeliling area peternakan. Saat Agnes ingin bermain ayunan, Anne tak kunjung menyingkir. Paddy kemudian menarik Anne dengan kasar, membuat Ben dan Louis terkejut. Namun Paddy menganggap perlakuan itu sebagai hal yang biasa. Sejak kejadian tersebut, Louis mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia menyarankan Ben agar mereka segera pulang dengan alasan pekerjaan. Sayangnya, sebelum sempat pergi, Kiara mengundang mereka makan malam di sebuah restoran. Karena sungkan menolak, Ben meyakinkan istrinya agar tidak berprasangka buruk. Sebelum berangkat, seorang teman Paddy bernama Mo datang ke rumah untuk menjaga Agnes dan Anne. Louis merasa cemas meninggalkan anaknya bersama orang yang baru dikenal, tetapi Paddy dan Kiara terus meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat makan malam berlangsung, Paddy mengatakan restoran itu adalah tempat favoritnya. Suasana terasa eksklusif karena hanya mereka yang berada di sana. Sementara itu di rumah, Anne diam-diam mengajak Agnes ke kamar Paddy
dan menunjukkan polisi jam tangannya. Anne berusaha memberi isyarat bahwa semua jam tersebut bukan milik Paddy, tetapi Agnes sama sekali tidak memahami maksudnya. Percakapan di restoran berlanjut. Paddy bercerita bahwa ia dan Kiara telah menikah selama 17 tahun, tetapi hubungan mereka tetap terasa romantis. Louis hanya tersenyum mendengar pengakuan itu, apalagi ketika Ben bercanda bahwa dirinya tidak seaktif Paddy dalam menjaga kemesraan rumah tangga. Setelah selesai makan, Paddy dan Kiara langsung meninggalkan restoran sehingga Ben akhirnya harus membayar seluruh tagihannya. Malam harinya, Louis terbangun dan hendak memeriksa Agnes. Ia terkejut saat mendapati putrinya justru tidur di ranjang bersama Paddy dan Kiara. Merasa semua kejanggalan sudah melewati batas, Louis membangunkan Ben dan mengajaknya segera pergi tanpa memberitahu tuan rumah. Mereka diam-diam meninggalkan peternakan, namun di tengah perjalanan, Agnes menangis karena boneka kesayangannya tertinggal. Ben berusaha meyakinkan Agnes bahwa mereka bisa membeli boneka baru, tetapi Agnes menolak. Kondisi kecemasan kembali kambuh hingga kesulitan bernapas. Demi menenangkan putrinya, mereka akhirnya terpaksa kembali ke rumah Paddy. Setibanya di sana, Ben masuk seorang diri untuk mengambil boneka tersebut, sementara Louis dan Agnes menunggu di mobil. Karena Ben tak kunjung keluar, Louis ikut menyusul. Di depan rumah, ia melihat Ben sudah lebih dulu dipergoki Paddy. Paddy mengaku kecewa karena tamunya pergi tanpa pamit. Ia terus mendesak Ben agar mengatakan alasan sebenarnya. Setelah berbagai alasan tidak dipercaya, Louis akhirnya jujur bahwa dirinya merasa sangat tidak nyaman ketika menemukan Agnes tidur bersama Paddy dan Kiara. Mendengar tuduhan itu, Kiara langsung meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa kedekatannya dengan Agnes muncul karena teringat putrinya yang telah meninggal dunia. Kenangan tersebut membuatnya tanpa sadar memperlakukan Agnes seperti anak sendiri. Paddy kemudian memohon agar keluarga Ben tidak buru-buru pergi karena Anne akan merasa sedih kehilangan teman bermainnya. Setelah mendengar permohonan itu, Ben dan Louis kembali luluh dan memutuskan bertahan 1 hari lagi. Keesokan paginya, ketika anak-anak sedang bermain, Anne diam-diam menunjukkan secari tulisan berbahasa Denmark kepada Agnes yang sebenarnya berisi permintaan tolong agar dirinya dibebaskan dari rumah tersebut. Karena tidak memahami bahasa itu, Agnes selalu memperlihatkannya kepada ibunya, tetapi mereka tetap tidak mengerti maksud sebenarnya. Sementara itu, Paddy mengajak Ben berburu di hutan. Ben tidak tega membunuh hewan yang mereka temukan. Melihat keraguan tersebut, Paddy membawa Ben ke sebuah bukit dan mengajari cara melepaskan rasa takut menurut versinya sendiri. Setelah kembali, mereka makan siang bersama di halaman rumah. Suasana sempat memanas ketika Kiara terlalu mengatur cara Agnes makan. Untuk mengalihkan keadaan, Paddy meminta Anne dan Agnes menari. Namun karena Anne terus melakukan gerakan yang sama, Paddy kehilangan kesabaran dan memarahinya dengan sangat keras. Melihat perlakuan kasar itu, Louis semakin muak dan mendesak Ben agar mereka segera pulang. Sayangnya Ben sudah terlanjur banyak minum sehingga meminta istrinya menunggu hingga esok hari. Mengetahui tamunya hendak pergi, Kiara kembali membujuk agar mereka tetap tinggal beberapa waktu lagi. Anne diam-diam mengambil kunci yang tergantung di pinggang Paddy. Ia mengajak Agnes menuju sebuah ruangan bawah tanah tersembunyi di belakang rumah. Di dalam ruangan itu tampak banyak koper, sepatu, serta berbagai barang berharga milik orang lain. Anne kemudian menunjukkan sebuah album foto yang memperlihatkan Paddy bersama banyak keluarga berbeda. Dari sanalah terungkap bahwa seluruh keluarga dalam foto tersebut merupakan korban Paddy dan Kiara. Barang-barang yang tersimpan di ruang bawah tanah adalah milik para korban. Fakta yang lebih mengerikan lagi, Anne ternyata bukan anak kandung mereka, melainkan anak dari salah satu korban yang dipaksa tinggal bersama pasangan itu. Alasan Anne tidak bisa berbicara pun akhirnya terungkap. Lidahnya telah dipotong oleh Paddy agar ia tidak dapat mengungkapkan kebenaran. Setelah melihat seluruh bukti di ruangan bawah tanah, Agnes akhirnya memahami alasan Paddy mengundang keluarganya datang ke peternakan itu. Ia sadar bahwa mereka adalah target berikutnya. Tanpa membuang waktu, Agnes memotret beberapa foto, termasuk foto keluarganya yang ada di album tersebut, agar bisa menunjukkan semuanya kepada kedua orang tuanya. Sementara itu, Anne berusaha mengembalikan kunci ke tempat semula sebelum Paddy menyadari bahwa ruangan rahasia itu telah dibuka. Anne tampak gugup karena kesulitan mengaitkan kembali kunci ke sabuk Paddy tanpa menimbulkan kecurigaan. Tak lama kemudian, seluruh keluarga kembali berkumpul.
Pedi meminta maaf atas sikap kasarnya sebelumnya dengan alasan dirinya sedang dipengaruhi alkohol. Di saat yang sama, Agnes datang sambil melihatkan noda darah pada pakaiannya. Ia sengaja berpura-pura mengalami menstruasi pertama agar bisa berbicara empat mata dengan ibunya. Kesempatan itu dimanfaatkan Agnes untuk menceritakan semua yang ditemukannya pada Louis. Di luar rumah, Ben masih bermain lempar bola bersama Pedi, namun tanpa sengaja Pedi melirik ke arah kandang dan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah mendengar penjelasan Agnes, Louis akhirnya menyadari bahwa mereka sedang berada dalam perangkap pasangan pembunuh tersebut. Meski diliputi kepanikan, Louis berusaha bersikap senormal mungkin agar tidak memancing kecurigaan. Ia memanggil Ben masuk dengan alasan ingin berbicara kondisi Agnes. Di sisi lain, Pedi dan Kiara mulai merasa tingkah tamu mereka berubah. Mereka pun menduga rahasia mereka mungkin sudah terbongkar. Louis segera menyiapkan beberapa benda yang bisa digunakan untuk berjaga-jaga. Ia meminta Ben tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. Rencana sederhana, mereka akan mengatakan bahwa kondisi Agnes sedang tidak baik sehingga harus segera dibawa pulang. Setelah semuanya sepakat, mereka keluar kamar sambil berusaha bersikap biasa saja. Pedi dan Kiara sudah menunggu di ruang depan. Louis menjelaskan bahwa Agnes sedang mengalami tekanan emosional setelah mengalami menstruasi pertamanya sehingga mereka harus segera kembali ke rumah. Pedi berkali-kali memujuk agar mereka menginap lebih lama, tetapi Ben dan Louis tetap bersikeras untuk pergi saat itu juga. Suasana menjadi canggung hingga akhirnya Pedi mempersilahkan mereka meninggalkan rumah. Saat Ben hendak memasuki barang ke mobil, ia menyadari salah satu bannya kempis. Ia memilih berpura-pura tidak melihatnya agar bisa segera pergi. Sayangnya Pedi langsung menunjukkan kondisi ban tersebut sehingga keberangkatan mereka kembali tertunda. Pedi kemudian menawarkan bantuan mengganti ban. Demi menjaga penyamaran, Ben menerima tawaran itu walaupun sebenarnya sangat cemas. Pedi mengajaknya mengambil peralatan ke gudang. Selama mengikuti langkah Pedi, Ben hanya bisa pasrah jika sewaktu-waktu pria itu berniat menyerangnya. Dugaan Ben ternyata tidak terjadi. Pedi memang benar-benar membantu mengganti ban hingga selesai. Setelah mobil siap digunakan, keluarga Ben kembali bersiap pergi. Mereka juga berniat membawa Anne kabur bersama mereka. Karena itu Ben meminta Anne membuka gerbang. Namun tampaknya Pedi mulai menyadari rencana tersebut. Tepat sebelum mobil keluar, Agnes menyaksikan Pedi melempar Anne ke dalam danau dan Ben langsung menghentikan kendaraannya. Saat Louis hendak tancap gas, gerbang otomatis lebih dulu dikunci oleh Pedi. Dalam hitungan detik mereka kehilangan kesempatan melarikan diri karena Pedi berhasil menangkap Louis dan Agnes. Seluruh keluarga kemudian disekap di sebuah ruangan. Pedi memaksa Louis menguras seluruh tabungannya dan mentransfer uang itu ke rekening miliknya. Setelah semua uang berhasil diambil, Pedi bersiap membunuh mereka menggunakan suntikan. Beruntung Louis masih menyimpan cutter yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk berjaga-jaga. Kesempatan itu dimanfaatkan Louis untuk melawan hingga keadaan berbalik. Mereka berhasil membebaskan diri lalu berlari menuju mobil. Namun sebelum berhasil meninggalkan area peternakan, sebuah mobil lain datang menghadang. Pengemudinya langsung menyerang mereka. Ternyata pria tersebut adalah koki restoran tempat mereka makan malam sebelumnya. Karena tidak menemukan jalan keluar, mereka kembali masuk ke dalam rumah dengan harapan bisa menghubungi layanan darurat. Sayangnya Kiara lebih dulu memutus sambungan telepon. Sementara itu pria bernama Mike membebaskan Pedi yang sebelumnya sempat terkunci. Ia juga memberitahu bahwa keluarga Ben masih bersembunyi di dalam rumah. Pedi kemudian meminta Mike membantu menghabisi mereka. Untuk memperbesar kepanikan, lampu rumah sengaja dimatikan. Dalam kondisi gelap, Ben menemukan beberapa botol minuman keras dan muncul ide membuat bom molotov. Ia berharap kobaran api bisa menarik perhatian orang-orang di sekitar peternakan. Rencana tersebut ternyata tidak mudah diwujudkan karena Mike terus mengawasi setiap pergerakan mereka. Ben dan Louis selalu menyembunyikan Agnes serta Anne di dalam lemari agar lebih aman. Setelah itu, keduanya mulai mencari benda apapun yang dapat digunakan sebagai senjata untuk bertahan hidup. Mike memberitahu Pedi bahwa Ben berniat membakar peternakan sehingga mereka harus segera bertindak. Pedi memerintahkan Mike masuk melalui atap, sementara Kiara menyusup lewat ruang bawah tanah. Di saat yang sama, Pedi berhasil menerobos pintu belakang rumah. Ben dan Louis sadar mereka sudah terkepung dari segala arah
marah, Ben memilih bersembunyi di dalam lemari, sedangkan Louis terus berpindah tempat agar tidak mudah ditemukan. Kelincahannya membuat Paddy dan Kiara beberapa kali kehilangan jejak. Ketika Kiara memeriksa lantai atas, Paddy mulai curiga mendengar suara dari lemari tempat Ben bersembunyi. Pada saat itu, Louis keluar dari persembunyiannya dan langsung menyiramkan cairan kimia ke wajah Paddy hingga ia menjerit kesakitan. Sementara itu Ben terpaksa menghadapi Max seorang diri. Ben hampir tidak mampu melawan sebelum akhirnya Louis datang menyelamatkannya. Dengan wajah yang terluka, Paddy memerintahkan Kiara mengejar keluarga Ben. Ben akhirnya menemukan jalan keluar melalui atap rumah. Saat mereka hendak turun, Kiara berhasil menemukan posisi mereka dan bersiap melepaskan tembakan. Namun Louis ternyata sudah lebih dulu menunggu dari balik jendela dan menyerang Kiara secara tiba-tiba. Serangan itu membuat Kiara terjatuh dari ketinggian dan tewas seketika. Karena tangga ikut roboh, Ben tidak punya pilihan selain melompat. Meski mendarat dengan tubuh penuh rasa sakit, ia tetap berdiri dan menegakkan kembali tangga agar keluarganya bisa turun. Ketika hendak pergi, mereka mendengar suara langkah yang membuat Ben yakin Paddy kembali mengejar. Ben meminta Louis membawa Agnes dan Anne menjauh lebih dulu, sementara ia berjaga di belakang. Ternyata suara tadi hanya berasal dari seekor hewan. Namun situasi kembali berubah ketika Paddy berhasil menemukan Agnes yang terpisah dari rombongan. Melihat Kiara telah meninggal, Paddy diliputi amarah. Louis memohon sampai berlutut agar putrinya tidak disakiti. Alih-alih mengabulkan permohonan itu, Paddy mengatakan bahwa Agnes akan dijadikan pengganti Kiara. Namun tanpa diduga, Agnes diam-diam menyuntikkan obat mematikan yang sejak tadi disembunyikannya di saku. Dalam sekejap, tubuh Paddy mulai melemah dan akhirnya roboh ke tanah. Ben sempat mengarahkan senjata ke Paddy, tetapi mengurungkan niatnya karena lawannya sudah sekarat. Di sisi lain, Anne yang selama ini menyimpan dendam atas kematian keluarganya, mengambil sebuah batu dan mengakhiri hidup Paddy dengan tangannya sendiri. Film ini ditutup dengan kisah pesan bahwa kepercayaan kepada orang yang baru dikenal sebaiknya tidak diberikan begitu saja tanpa kewaspadaan. Terima kasih sudah mengikuti rangkuman film ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di pembahasan film menarik berikutnya. Dukung channel ini agar dapat tetap menayangkan Squid Movie berikutnya dengan mengklik tombol like dan subscribe. Terima kasih.